Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia, NIM 2003110838 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya Tanaman dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman oleh dosen Dr. Adelaida M.W. Lumengkewas, SP.MSI. Kita masuk dalam latar belakang. Latar belakang pertumbuhan adalah proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan bertambahnya volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat mengecil kembali. Pada pertumbuhan bersel satu terjadi penambahan besar sel, sedangkan pada tumbuhan multiseluler terjadi pembesaran sel maupun penambahan ukuran sel. Pada proses perkecambahan ada dua tipe perkecambahan, yaitu epigeal atau perkecambahan di mana kotiledon berada di atas tanah, dan hipogeal, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Perkembangan adalah proses pada tubuh untuk mencapai kedewasaan atau maturitas. Maturitas tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun bisa dilihat dari ciri-cirinya, contohnya spermatopita bila sudah berbunga. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran sel atau organisme. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau terukur. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada organisme. Proses ini berlangsung secara kualitatif, baik pertumbuhan atau perkembangan bersifat irreversibel. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot, yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pembelahan zigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah dan mengalami diferensiasi. Diferensiasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan sejumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki peran masing-masing dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contoh dari faktor internal yaitu gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembapan, suhu dan tanah. Faktor internal yang pertama ialah gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Meskipun faktor dari gennya sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu ada faktor lingkungan yang ikut berpengaruh, misalnya pada tanaman yang memiliki sifat unggul, hanya dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat dan rasanya manis di lahan yang subur dan kondisinya sesuai. Apabila ditanam di lahan tandus dan kondisinya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini tidak akan optimal. Yang kedua ialah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai jenis proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan dan pembelahan dan diferensiasi sel. Giberelin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Kaolin berperan untuk proses organogenesis tanaman.
Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Faktor eksternal yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua ialah cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Lama penyinaran matahari untuk tanaman yaitu 8-10 jam. Yang ketiga ialah air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat ialah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang baik untuk tanaman yaitu kisaran 10-30 derajat Celcius. Yang kelima ialah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan dapat berkembang dengan optimal apabila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.